Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6944 sampai bab 6945. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6944. Arus kereta barang yang tiada henti tidak berhenti hingga langit menjadi gelap. Ye Chen dan Lialin mengamati pola perjalanan mereka. Umumnya setelah lokomotif pembakaran internal mengangkut seluruh rangkaian gerbong ke tempat pengangkutan di dermaga, lokomotif tersebut akan menyelesaikan pelepasan kaitan di tempat pengangkutan, dan kemudian berbalik melalui jalur lain, dan kemudian mengangkut kereta gerbong lainnya. Gerobak bermuatan yang tersisa di halaman kemudian diangkut oleh lokomotif pengirim ke gedung yang dibangun pada beberapa jalur untuk dibongkar. Setelah itu barang diperiksa oleh bea cukai dan kemudian diangkut dengan gerbong barang di dalam pelabuhan ke terminal pemuatan curah untuk dimuat. Di sebelah tenggara halaman juga terdapat stasiun kereta api besar, tempat barang-barang yang diimpor ke pelabuhan Casablanca untuk transportasi kereta api disusun dan kemudian diangkut dengan lokomotif ke tempat tujuan, setelah melewati bea cukai. Artinya kereta barang itu sendiri, dan pelabuhannya terisolasi dari internal, barang yang dikirim ke sini belum melalui proses bea cukai, sedangkan menunggu transhipment barang di sini sudah melalui prosedur bea cukai, jadi pengelolaan halaman kereta barang relatif longgar. Setelah malam tiba, Ye Chen dan Lialin pertama kali makan malam di hotel. Di restoran Ye Chen melihat seorang pelayan muda dari Tiongkok, jadi dia bertanya kepadanya, "Anak muda, tahukah kamu bahasa apa yang lebih banyak digunakan penduduk setempat?" Pelayan itu berbicara, "Pak, orang-orang biasa di sini lebih banyak berbicara bahasa Arab, dan pejabat publik di departemen pemerintah dan staf sekolah pada dasarnya berbicara bahasa Perancis." Ye Chen mengangguk. Maroko telah lama dijajah oleh Perancis, bahasa Perancis sangat populer di pemerintahan dan sistem pendidikan berpikir itulah alasannya. Namun, Ye Chen tidak tahu banyak tentang bahasa Perancis. Orang tuanya telah mengajarinya beberapa hal ketika dia masih kecil, tetapi waktu belajarnya singkat dan berjarak, jadi pemahaman Ye Chen tentang bahasa Perancis terbatas pada beberapa frasa dasar. Jadi, dia berterima kasih kepada pelayan tersebut dan bertanya kepada Lialin setelah pelayan itu pergi, "Apakah Inspektur Li bisa berbicara bahasa Perancis?" Lialin mengangguk dan berkata, "Karena saya telah berurusan dengan orang-orang dari negara-negara di Amerika Serikat dan Eropa selama bertahun-tahun, saya telah belajar bahasa Perancis dan Spanyol, dan saya cukup mahir." Ye Chen menghela nafas lega, "Itu bagus, kalau tidak kita masih harus mencari penerjemah sekarang." Lialin sibuk berkata, "Tuan Ye, saya tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab." Ye Chen berkata, "Tidak apa-apa, orang yang akan kita hubungi malam ini adalah staf di pelabuhan. Pelabuhan sangat penting bagi Casablanca, semua posisi manajemen di sana seharusnya dididik oleh elit lokal sejak kecil, dan bahasa Perancis jelas merupakan bahasa pertama." Lialin mengangguk dan berkata, "Jika mereka berbicara bahasa Perancis, itu pasti tidak masalah." Usai makan, keduanya naik taksi ke kantor manajemen Port Railway, tempat seluruh penjadwalan transportasi Port Railway ditangani. Lialin melihat ke gerbang kantor manajemen dan bertanya pada Ye Chen dengan ragu, "Tuan Ye, apakah kita akan langsung masuk?" Ye Chen mengangguk, dia baru saja menggunakan auranya untuk memeriksa seluruh bagian dalam kantor manajemen. Saat ini di luar kantor manajemen, selain petugas keamanan yang bertanggung jawab atas keamanan, ada total 9 orang yang bekerja. Secara internal, 6 diantaranya berada di ruangan terbesar di lantai 1, yang dianggap sebagai ruang pengiriman mereka, 3 sisanya berada di kantor terpisah. Ide Chen sangat sederhana, langsung gunakan sugesti psikologis untuk mengontrol keamanan di luar pintu, tanyakan padanya siapa orang tertinggi yang bertanggung jawab di sini saat ini, dan biarkan dia mempertemukan kita berdua kepada orang itu. Jadi, dia berkata kepada Lialin, "Inspektur Li, jika nanti Anda melihat saya menepuk bahu orang lain, tanyakan langsung kepadanya dalam bahasa Perancis siapa yang bertanggung jawab di sini, lalu minta dia mengantar kita ke sana." "Bagus." Lialin menganggukkan kepalanya, dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, dia sendiri tidak perlu bertanya lebih banyak, lakukan saja apa yang dia perintahkan. Mereka berdua datang ke pintu kantor manajemen, petugas keamanan di luar pintu melihat bahwa itu adalah 2 orang Asia, jadi mereka berteriak kepada mereka berdua dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah, "Keluar! Tinggalkan tempat ini!"
Ye Chen melihat penjaga keamanan langsung mengusir keduanya, jadi dia tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris, "Saudaraku, apakah kamu tidak ingat aku?" Saat dia mengatakan itu, dia menggunakan aura untuk masuk ke otak orang lain, dan orang tersebut berjalan ke depan dan menepuk bahu orang lain seolah-olah dia adalah teman lama. Lialin buru-buru melangkah maju saat ini dan bertanya kepadanya dalam bahasa Prancis, "Di mana penanggung jawab utama Anda di sini?" Pihak lain menjawab dengan jujur, "Wakil menir kami sedang shift malam di kantor." Lialin mengangguk, bahwa kami menemuinya. Pihak lain segera berkata, "Silakan ikuti saya." Setelah mengatakan itu, pihak lain segera berbalik dan melangkah melewati pintu, menuju lantai pertama. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6945. Ye Chen dan Lialin mengikuti di belakang, sampai ke kantor kedua di ujung koridor lantai pertama. Pria itu menunjuk ke pintu ruang kantor. Lialin berjalan dan mengetuk 2 kali, dan bahasa Prancis yang sama digunakan di dalam untuk mengatakan, "Masuk." Lialin mendorong pintu masuk dan Ye Chen mengikuti dari belakang. Pria itu melihat mereka berdua dan bertanya dengan heran, "Siapa kamu?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia juga dipsikologikan oleh Ye Chen. Ye Chen kemudian berkata kepada Lialin, "Inspektur Li, izinkan dia memperkenalkan kepada kita pada mode operasi di sini, serta catatan pengangkutan duk mining, dan akan lebih baik jika ada catatan pergerakan kereta." Lialin segera bertanya kepada pihak lain dalam bahasa Prancis. Setelah itu pihak lain segera memperkenalkan situasi umum di sini kepada mereka berdua. Maroko menambang hampir 40 juta ton fosfat setiap tahunnya, di mana lebih dari 10 juta ton digunakan untuk ekspor, dan sisanya digunakan untuk membuat 20 juta ton turunan fosfat untuk diekspor kembali, di mana sebagian besar adalah pupuk, dan sebagian besar dari 30 juta ton barang ini diekspor ke seluruh dunia. Dengan sebagian dari barang yang diekspor tersebut dicerna oleh negara-negara Afrika lainnya, dan sisanya, pada dasarnya, diekspor ke seluruh dunia dari pelabuhan Casablanca, sehingga transportasi kereta api ke sini sangat sibuk, dengan setidaknya 20 hingga 30 kereta barang yang memuat barang memasuki stasiun setiap hari. Alih-alih beroperasi 24 jam, kereta yang masuk dan keluar pelabuhan beroperasi selama 14 jam sehari, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Malam ini, 2 kereta barang lagi akan memasuki stasiun dalam waktu setengah jam, dan setelah kedua kereta ini memasuki stasiun, tidak ada lagi kereta yang memasuki stasiun malam ini, dan kantor pengelola dapat libur, hanya menyisakan 2 orang yang bertugas sehari-hari. Namun di dalam pekarangan 24 jam sehari, kereta malam datang semalaman untuk bongkar, banyak besok pagi yang akan diberangkatkan barangnya, tapi juga sore harinya untuk menyelesaikan pemuatannya. Jalur kereta api utama Maroko pada dasarnya semuanya milik Biro Kereta Api Nasional Maroko, yang juga dikenal sebagai Kereta Api Nasional Maroko. Namun karena ini adalah fasilitas distribusi pelabuhan, maka stasiun internal oleh kantor pengelola transportasi pelabuhan itu sendiri yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk semua kereta api, pengemudi terkait kereta api, petugas pemeliharaan, adalah pegawai Kereta Api Nasional Maroko. Jadwal kereta barang juga menjadi tanggung jawab Perkeretaapian Nasional Maroko, yang hanya bertanggung jawab menerima rencana, mengatur urutan dan waktu bongkar muat barang sesuai jadwal kereta, dan mengatur pemberhentian kereta di waktu tersebut. Lokasi yang ditentukan dan bongkar muat muatan pada waktu yang ditentukan. Duk mining terletak di wilayah tersebut, terletak di kawasan produksi inti fosfat Maroko, sekitar 200 km dari sini, tepat di jalur kereta api jalur khusus transportasi fosfat. Kereta api jalur khusus fosfat, diinvestasikan oleh Biro Kereta Api Nasional Maroko dalam pembangunannya, sepanjang jalan melalui masing-masing perusahaan fosfat untuk mencapai ukuran tertentu, dapat dibayarkan ke Kereta Api Nasional Maroko, oleh Kereta Api Nasional Maroko untuk pembangunan lurus melalui jalur cabang internal perusahaan, untuk memudahkan perjalanan kereta api, mengurangi biaya transportasi. Dan perusahaan selain membayar biaya konstruksi Kereta Api Nasional Maroko, akses ke jalur utama, tetapi juga secara teratur membayar biaya ambang batas kepada Kereta Api Nasional, serta biaya transportasi spesifik yang timbul dari transportasi tersebut. Namun setelah dipikir-pikir biaya transportasi satuan perusahaan juga jauh lebih murah dibandingkan dengan transportasi mobil.
Duk Mining bukanlah perusahaan fosfat terbesar di sini, namun skalanya juga dianggap cukup tinggi, dan produksi fosfat tahunannya sekitar 1 juta ton, dan Duk Mining tidak terlibat dalam produksi turunannya, dan semua fosfat diproduksi dan digunakan untuk ekspor. Jadi mereka memiliki kereta bermuatan fosfat yang berangkat dari Duk Mining dan tiba di pelabuhan hampir setiap hari. Secara kebetulan, kedua pria tersebut juga mengetahui satu sama lain bahwa kereta barang terakhir yang dijadwalkan memasuki pelabuhan malam ini datang dari Duk Mining. Kereta ini diperkirakan akan masuk stasiun sekitar pukul 8.45, dan pada rencana pemberangkatan kereta barang besok, kebetulan ada 1 kali perjalanan lagi ke Duk Mining, yang berarti rombongan barang impor dari Duk Mining sudah sampai di pelabuhan, dan akan dimuat dan dikirim kembali besok. Sedangkan untuk video rekaman perjalanan yang ingin dilihat Ye Chen, kantor pengelola tidak memenuhi syarat untuk mengaksesnya, namun dimungkinkan untuk menunggu kereta memasuki stasiun dan kemudian mencari cara untuk melihat bagian dalam lokomotif. Setelah Ye Chen mendengar berita ini, dia langsung berkata kepada Lialin, "Kita lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Ayo kita sentuh kereta kargo ini hari ini, dan ngomong-ngomong, mari kita sentuh juga apa yang akan dikirimkan Duk Mining kembali besok." Bersambung.